Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Rizal Imam Mahdiana, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sekaligus Kepala Perpustakaan SDN Sumuruni, Kota Cirebon. Sekolah kami berada di wilayah perkotaan, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah keterbatasan ruang kelas, sehingga kegiatan pembelajaran harus dilakukan dalam 2 sesi, yaitu shift pagi dan siang. Di tengah kondisi tersebut, sekolah kami memiliki ruang perpustakaan, namun keberadaannya belum berfungsi secara optimal. Perpustakaan sekolah sering dialihfungsikan menjadi ruang kelas, bahkan juga digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil karya peserta didik. Akibatnya, fungsi utama perpustakaan sebagai ruang literasi menjadi kurang berjalan. Kemampuan literasi peserta didik di sekolah kami berada pada angka 63,33% dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik secara lebih merata. Pada akhir tahun 2025, saya mendapatkan amanah sebagai kepala perpustakaan sekolah. Dari sinilah saya mulai berpikir bagaimana saya bisa berkontribusi untuk meningkatkan literasi. Meskipun dengan keterbatasan waktu sebagai guru bidang dan juga kondisi perpustakaan yang belum ideal. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memanfaatkan waktu libur semester untuk membenahi perpustakaan. Saya membersihkan dan menata ruang perpustakaan agar lebih rapi dan nyaman. Saya juga berkoordinasi dengan guru kelas untuk mengembalikan hasil karya peserta didik yang selama ini disimpan di perpustakaan. Selain mengoptimalkan ruang, langkah ini juga menjadi bentuk penghargaan terhadap karya murid. Selanjutnya, saya mulai mengelompokkan buku secara sederhana. Saya memprioritaskan buku fiksi karena lebih menarik bagi peserta didik dan cocok untuk kategori pembaca awal yang kemampuan literasinya sedang berkembang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat baca dalam waktu yang lebih cepat. Selain itu, saya juga menyusun program perpustakaan yang realistis. Salah satu program utama yang saya lakukan adalah membentuk pustakawan cilik. Pustakawan cilik ini saya libatkan untuk membantu pekerjaan dalam mengelola perpustakaan secara sederhana. Mereka juga saya latih dalam literasi dasar, termasuk membaca nyaring atau read aloud. Bahkan ke depan, mereka akan dilibatkan dalam kegiatan MPLS untuk membaca secara nyaring kepada peserta didik baru, sehingga dapat menjadi contoh dan teladan dalam hal literasi. Selain itu juga saya memilih satu peserta didik di antara para pustakawan cilik untuk dijadikan sebagai duta literasi yang bertugas mempromosikan buku atau bahan bacaan yang ada di lingkungan sekolah, khususnya kepada teman-teman seangkatan atau ke adik-adik kelas mereka. Saya juga menyusun jadwal kunjungan kelas untuk ke perpustakaan, serta membuka layanan membaca saat waktu istirahat. Saya juga memperkaya lingkungan sekolah dengan bahan bacaan. Saya mencari bahan bacaan di internet, lalu saya cetak, saya print, lalu saya jilid secara sederhana, lalu saya tempatkan di tempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Tidak hanya itu, saya juga melakukan pendekatan jemput bola. Saat waktu istirahat tiba, ketika pustakawan cilik bertugas di perpustakaan, saya membawa keranjang yang berisi banyak buku cerita, kemudian saya bawa ke hadapan murid-murid yang sedang beristirahat. Saya tawarkan kepada mereka bahan bacaan
Dan terkadang saya juga membacakan secara nyaring buku tersebut, terutama kepada murid-murid kelas 1 yang kemampuan membacanya dalam tahap berkembang. Melalui cara ini, peserta didik menjadi lebih tertarik dan mulai terbiasa berinteraksi dengan buku. Saya juga berkolaborasi dengan guru-guru lain dalam kegiatan literasi rutin mingguan setiap hari Rabu dan setiap hari Kamis dengan memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolah. Dari berbagai upaya tersebut, mulai terlihat perubahan. Peserta didik menjadi lebih tertarik untuk membaca dan lebih sering memanfaatkan bahan bacaan yang tersedia khususnya di perpustakaan sekolah. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa pengelolaan perpustakaan ini masih jauh dari kata ideal. Administrasi belum tertata dengan baik, layanan peminjaman belum berjalan optimal, dan belum ada pustakawan profesional menjadi tantangan tersendiri. Namun saya meyakini bahwa langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang besar di masa depan. Ke depan diperlukan kolaborasi yang lebih, termasuk melibatkan orang tua, dukungan manajemen sekolah, serta kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah. Sebagai guru pendidikan agama Islam, guru bidang di SDN Sumurmurni, saya tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui berbagai langkah nyata. Karena saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.